Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Hani Febrianti. Kembali menyapa Anda dalam Cakap Kita Inspirasi. Nah, kali ini saya sudah berada di Kafling UIN, di mana tepatnya berada di rumah salah satu mahasiswa yang terkena dampak pandemi. Nah, COVID-19 sendiri merupakan virus baru yang berasal dari Wuhan, China, yang sudah menjadi pandemi. Bahkan Indonesia pun terkena dampak tersebut. Para pekerja diwajibkan untuk bekerja dari rumah, begitupun juga mahasiswa untuk belajar dari rumah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa yang terkena dampak pandemi ini, Dita Sufi Zularfa, yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Halo Kak. Halo, apa kabar? Salam kenal. Iya. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana nih Kak kehidupan Kakak sebelum adanya pandemi nih? Ya, kehidupan saya sih biasa-biasa aja ya, kayak biasanya tuh kayak kuliah, terus balik lagi ke rumah, terus main sama temen, jalan-jalan atau nikmatin ya kota Tangsel, kota Jakarta, kayak gitu aja sih. Iya. Kakak nggak ikut komunitas apa-apa gitu Kak? Untuk saat ini saya ikut komunitas backpacker teaching, di mana jargonnya mengajar untuk negeri. Kebetulan saya kan mahasiswa prodi PGSD, jadi kan itu sejalur lah dengan fakultas saya gitu. Iya, jadi benar. saya ikutin. Lalu kalau misal dari kampus Kakak sendiri nih, memberlakukan untuk kuliah online itu dari kapan ya Kak? Sejak 16 Maret 2020. Itu pas banget saya lagi ulang tahun. Jadi saya inget momen itu, hari Senin itu saya pikir saya bakal kuliah, terus ketemu teman-teman, terus kita bincang-bincang gitu kan ya. Terus saya naktir teman saya yang ngasih kado ke saya, ternyata gagal semuanya karena ternyata udah nggak ada perkuliahan sejak tanggal 16 Maret 2020 itu. Benar sih. Kalau misal dari kegiatannya sendiri banyak yang terganggu nggak sih Kak? Kegiatannya sih Selain kegiatan kuliah gitu. lebih ke kuliah sih kalau saya, sama ya sehari-harinya gitu loh. Biasanya saya main sama teman saya, itu kemana-mana selalu sama teman saya. Cuman kan pemerintah ini menegakkan yang namanya social distancing, di mana kita harus jaga jarak ya. Benar. Dan kita juga belajar dari rumah. Nah itu hambatannya ya, saya nggak bisa kuliah. Nah perkuliahan saya juga agak sedikit terganggu karena seharusnya saya karena saya pendidikan, saya banyak kegiatan di mana saya harus datang ke sekolah-sekolah dasar. Iya, tapi sayangnya karena pandemi ini semua sekolah diliburkan dan saya tidak bisa melanjutkan semua tugas-tugas saya. Seperti itu. Kayak studi lapangan gitu ya. Mm-mm. Lalu untuk mengkritisi efektivitas kuliah online nih Kak, menurut Kakak gimana nih? Yang perlu dikritisi itu ya, jadi karena apa? Karena kuliah online ini diwajibkan kita harus memiliki fasilitas bagus. Yang pertama handphone, yang kedua jaringan. Betul. Atau kalau nggak ada handphone, laptop lah itu. Iya. Nah di sini yang sangat disayangkan, tidak semua orang memiliki handphone yang canggih, yang pertama. Terus yang kedua, sinyal yang bagus. Yang ketiga, nggak semua orang punya kuota buat melakukan kegiatan belajar online, dimana kita dituntut untuk selalu online dan memiliki kuota yang banyak. Karena setiap sekali Zoom aja tuh, maaf saya sebutin aplikasinya, tatap muka itu bisa sampai, perkuliahan bisa sampai 1 jam, 1 jam setengah. Benar. Itu bisa menghabiskan bergiga-giga. Betul banget. Itu untuk yang memakai kuota. Kalau untuk saya, alhamdulillahnya saya memiliki internet yang lancar dan menggunakan wifi. Cuman yang kadang-kadang hilang sinyalnya. Itu kebantu banget. Jadi kalau misalnya itu nggak perlu beli kuota lagi. Iya, benar. Udah langsung internetnya langsung kesambung. Itu aja sih. Pihak universitas nggak ngasih kuota gratis ya? Enggak. Aduh, emang nih. Awalnya tuh kita dijanjikan Iya. untuk dapat fasilitas kuota gratis. Tapi sampai 4 bulan ini, di mana semester 4 saya selama pandemi ini,
belum ada kabarnya kelanjutan lagi tentang pemberian kuota online. Kuota untuk belajar online. Padahal nih ya, universitas-universitas lain ada yang dapat. Iya pasti sih. Itu yang sangat disayangkan banget dari universitas saya. Enggak universitas kakak doang sih, banyak. Lalu Kak, kalau untuk kegiatan kakak di rumah aja, selain kuliah, selain menjalankan kehidupan sehari-hari tuh ngapain aja nih, Kak? Iya, rebahan sih, sumpah. Fix. 100% sih. Hampir 98% mahasiswa di Jakarta, di Indonesia menjadi kaum rebahan. Dimana ternyata kaum rebahan itu capek. Gak mudah untuk jadi kaum rebahan ya. Rebahan juga harus butuh tenaga. Lu tenaga dari mana? Bener-bener capek ya, iyalah. Ternyata 4 bulan menjadi kaum rebahan itu sama sekali gak enak ya. Iya pasti. Gak bisa keluar rumah, gak bisa ketemu sama orang lain. Tapi untungnya kita jadi apa ya? Jadi mendekatkan, ada hikmahnya di balik si Iya, COVID ini. Jadi hikmahnya tuh bisa berkumpul sama keluarga, berbincang-bincang sama keluarga. Itu tuh benar-benar momen yang sangat berharga. Langka gitu ya. Betul banget. Itu sangat nggak semua orang bisa nikmatin Bener. hal tersebut. Kayak gitu aja. Iya sih benar. Lalu kalau untuk pola hidup kakak sendiri berantakan kah atau masih sama kah atau gimana Kak? Ada beberapa yang berubah. Yang pola hidup biasanya kan kalau kita bangun pagi sholat subuh gitu, terus siap-siap mau ke kampus. Iya benar. Itu benar-benar berubah karena kita bangun tidur subuh nih, terus habis itu mau ngapain lagi? Tidur lagi, bangun-bangun jam 10, terus kuliah online juga ya, kuliah online gitu kan, kita tetap muka sama dosen. Misalnya kameranya kita matiin, ternyata kita rebahan lagi gitu kan. Cuma kayak gitu aja. Bahkan dosen Ya, nggak tahu. pola hidupnya bener-bener jadi nggak sehat karena nggak gerak, karena kita nggak kemana-mana, nggak jalan kaki juga. Jadi tuh cuman ya, kalau misalnya aku butuh keringetan gitu ya, paling cuma berjemur atau ngelakuin workout, Rapi-rapi rumah. iya rapi-rapi rumah, dan makan juga jadi nggak beraturan, jadinya nambah berat badan. Sama satu lagi, Iya. breakout parah. semua orang nggak semua orang sih jadi glow down, ngerti nggak? Iya, Jadi benar-benar. yang awalnya mukanya bagus tuh karena mungkin polanya nggak sehat ya, langsung Apalagi di kamar jerawatan. mulu gitu. Langsung jerawatan, langsung kayak saya gini nih, langsung jerawatan. Terus udah sih gitu aja. Terus tapi untungnya kebantu sama pas bulan Ramadan. Iya, Pas bulan Ramadan saya kan emang biasa jaga zakat di Masjid Al Mujahidin 3 tahun belakangan ini. Nah, mantap. jadi ya itu selama Ramadan agak bermanfaat dikit di masjid terus. Jadi sholat di masjid, terus meskipun nggak berjamaah ya, karena kan nggak boleh berjamaah ya. Iya benar. Ya, jagain zakat, terus bagi-bagi zakat. Sama itu sih, kemarin tuh ngelaksanain pemberdayaan kaum duafa, udah itu aja. Bagus ya, ada interaksi akhirnya ya Kak. Akhirnya Keluar rumah ya Kak. Nah, tapi Cuma jaga harus zakat. diingat jangan nih? lupa untuk selalu memakai masker Iya. keluar rumah, bawa hand sanitizer, cuci Protokol tangan. Iya, itu harus diperhatikan banget. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu yang dilupakan, meskipun itu sepele tapi itu paling penting loh. Kita jaga jarak sama orang. Terus kalau misalnya mau salim gitu ya, atau dari mana-mana, ya kayak gini. Iya, begini. Jangan lupa untuk cuci tangan gitu kan. Benar-benar. Kayak gitu. Harus rutin hand sanitizer. Hand sanitizer juga kurang ngaruh sih, pokoknya cuci tangan Iya deh. sih, cuci tangan bener. Sama Pakai kalau sabun dari ya. mana-mana tuh harus mandi Bener bersih muka, bersih baju dicuci dan segala macam lainnya. Benar-benar. Lalu kalau untuk produktivitas nih, ada yang kakak khawatirin nggak sih Kak? Kan kalau di rumah aja katanya tadi kan rebahan. Ya Kan paling rebahan itu biasanya nggak jadi produktif. kesehatan menurun gitu. Iya benar. Jadi serba salah, kita mau keluar rumah buat misalnya lari atau yang lain-lain, takut kena penyakit. Kita terlalu banyak di rumah juga takut penyakit. Nah, satu lagi yang dikhawatirkan tuh kelamaan orang ada di rumah itu akan mengakibatkan kesehatan mental kita akan berkurang. Benar. Gimana? Stres nggak sih selama 4 bulan Lumayan. Stres kan? Itu yang sangat perlu diperhatikan banget, karena nggak semua orang mental health-nya tuh bagus. Iya benar. Jadi kalau misalnya terlalu banyak di rumah tuh juga bosen kan kita. Nah itu bisa jadi stres, apalagi banyak orang yang di PHK itu ya. Aduh, Tapi iya, untungnya alhamdulillahnya
orang tua saya jadi PNS, jadi guru, jadi masih ada Alhamdulillah masih ada digaji meskipun dipotong. Tapi kan kita nggak tahu orang-orang yang di luar sana. bener sih. Jadi harus banyak-banyak bersyukur sih sebenarnya. Bener. Dari hikmah dari COVID-19 ini harus banyak-banyak bersyukur. Betul. Selanjutnya Kak, kalau tantangan terbesar nih yang Kakak hadapin selama lagi pandemi nih, apa ya Kak? Ada nggak sih? Tantangan terbesar yaitu pas kemarin jaga zakat sih itu. Oh itu ya. Tantangan terbesar karena kita mau beramal beramal soleh sih, maksudnya kita jadi muzaki kan, muzaki, terus otomatis kita akan bertemu dengan kita jadi amilin, otomatis kita akan bertemu dengan muzaki. Terus setelah bertemu muzaki itu orang yang membayar zakat. Setelah bertemu dengan muzaki kita bakal ketemu sama yang namanya mustahik itu orang yang menerima zakat. Nah itu yang agak ngeri karena kita harus berinteraksi dengan orang lain. Itu tantangan terbesar menurut saya, kayak gitu aja. Tapi Kakak tetap pakai masker dan apa sarung tangan pakai juga? Sarung tangan kalau kadang-kadang kan protokol zakat itu kita harus handshake kan. Iya benar. Nah, itu gimana tuh? Kadang ada orang yang mau nyari afdolnya dengan kita berjabat tangan, tapi jangan lupa untuk memakai face shield sama itu sarung tangan kedokteran itu. Untung masih ada sisanya dari teman saya yang selaku salah satu perawat di rumah sakitnya itu, jadi disumbangin ya. Kita kalau ada yang minta handshake kita handshake kayak gitu. Kalau nggak handshake sih emang nggak afdol sih ya, kurang afdol. Iya, kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu ya. Iya benar. Apa? Lalu Kak, sekarang kan new normal ya, kan? Itu menurut Kakak gimana? Katanya, ada nggak sih gitu. Perbedaannya nih? Ada nggak? Kalau kata anak-anak Twitter gitu, anak-anak TikTok gitu, yang saya baru scroll kemarin, banyak sih katanya perbedaannya. Yang pertama perbedaannya, dulu pas pertama kali di lockdown, bukan lockdown sih ya, social distancing, PSBB, itu tuh kayak tuh langit cerah banget, nggak ada polusi udara gitu kan. Banget. Karena nggak semua orang tuh nggak ada yang keluar rumah, beberapa nggak ada yang keluar rumah, cuma ada beberapa yang keluar karena keperluan penting-penting aja, keperluan yang harus dilakukan. Jadi tuh motor tuh nggak ada, mobil nggak ada, itu udara jadi sehat, jadi cerah. Kemarin semenjak new normal diadakan itu yang katanya new normal diadakan, katanya itu langit langsung banyak polusinya guys, sumpah. Karena orang-orang nganggep new normal itu ya buat jalan-jalan. Padahal kan bukan seperti itu artinya. Padahal protokol tetap harus digunakan. Betul banget. Itu emang masa new normal tapi kasus pandemi itu malah makin banyak. Itu yang sangat aneh. Berasa sia-sia nggak sih Kak? Ya kita udah stres di rumah kan Kak. Makanya aku bingung banget. New normal ini kayaknya salah satu jalan yang salah deh. Iya. Gitu. Salah sih bener. Ya enggak sih, enggak salah, enggak sepenuhnya salah ya. Iya. Tapi jadi masa kasus yang mungkin terjadi, karena masyarakatnya ya ada menyalahgunakannya itu. Benar. Kelonggaran dari peraturan itu ya dijadikan hal yang salah. Padahal kan new normal juga ya gitu deh, nggak ngerti deh. Udah, mendingan kuliah online aja deh. Oh iya, kan katanya kuliah online mau sampai akhir semester nih Kak. Menurut Kakak gimana nih Kak? Kan kayaknya kalau misalnya sampai kemarin saya baca tuh kayak gimana gitu. Kemarin saya baca beritanya kalau katanya semester kuliah online ini mau sampai semester depan. Sebenarnya ini sedih, tapi gimana ya? Ya itu kan untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi kayak interaksi sosial juga jadi kurang kan sama temen. Jadi kayak gak tau lah, sedih banget gitu. Sedihnya kan nggak bisa ketemu temen karena di semester 5 ini saya banyak magang. Banyak magang banyak magang, terus banyak datang ke sekolah-sekolah. Itu kayaknya harus terhenti dan tertunda. Apalagi anak-anak yang semester 6 tuh yang tahun ini gagal KKN kan. Iya benar itu. Gara-gara si COVID-19 sedih banget ini. Sih. Padahal KKN seru tuh kayak. Iya, ya kan kita kan juga bisa ya kenal sama kakak tingkat atau enggak sama ya teman-teman sejawat lainnya dari jurusan lain kan. Itu kan bisa jadi ya seru banget gitu kalau kita KKN gitu. Keluar kota jauh dari rumah gitu. Iya benar. Bisa ketemu sama warga lain. Jadi sedih banget gitu kalau misalnya semester depan juga harus
harus kuliah online. Iya. Tapi itu mungkin jalan yang terbaik untuk mengurangi dari penyebaran Penyebaran si COVID-19 Iya, ini. Jadi ya setiap ada masalah yang diberikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Jadi Benar. mungkin nantinya jadi ya bahkan ya kita sabar aja lah pokoknya. Benar, Setiap benar. masalah tuh pasti ada hikmahnya. Kita harus selalu banyak bersyukur. Iya, benar. Lalu Kak, terakhir nih ya Kak, ada nggak sih pesan untuk semua masyarakat, entah masyarakat lah di luar sana yang kan banyak yang masih melanggar untuk protokol COVID, bagaimana tuh, ada pesan nggak Kak? Ya gini, setiap hal yang kita lakukan tuh pasti ada konsekuensinya. Jadi kita harus selalu berpikir 2 kali untuk Benar. melakukan satu hal. Pemerintah tuh menyuruh kita untuk diam di rumah bukan berarti kita harus melanggarnya gitu ya. Jadi ya kita turutin aja lah apa yang mau pemerintah mau gitu kan. Terus ya kalau misalkan mau keluar pun ya secukupnya, kayak lagi di Hindia. Secukupnya, nggak usah ya kan. Semenjak new normal ini kemarin katanya tuh banyak yang jalan-jalan Iya, ke mall, jalan-jalan ke puncak, iya, puncak. nongkrong. Itu tuh bener-bener kayak gagal banget gitu loh. Kita udah sampai 4 bulan ini kita nahan-nahan untuk nggak berinteraksi sama orang, terus tiba-tiba 4 bulan tiba-tiba kasus COVID lagi naik banget, kita di new normalin terus ketemu lagi sama orang, apa kayak percuma aja gitu kan. Iya, benar. Kayak ya jadi malah jadi kayak gagal kalau menurut aku sih. Benar Menurut sih. saya. Tapi kalau Gitu. menurut saya sih nggak sia-sia sih ya. Hmm. Untuk kita nggak sia-sia. Ya mungkin untuk mereka. Benar-benar. Yang dibilang itu setiap ada hal yang kita lakukan kan pasti ada konsekuensinya. Benar-benar. Untuk diri dia sendiri, untuk ya tapi pokoknya harus jaga kesehatan lah semuanya. Iya. Jangan sampai sakit. Udah gitu aja pesan-pesannya. Baik, terima kasih Kak Dita Sufi. Iya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Sederhana. Terima Iya, kasih udah mau bincang-bincang nih. Terus udah mau bagi-bagi pengalamannya semuanya. Terima kasih banyak. Ya, makasih juga jadinya punya teman buat ngobrol, buat cerita tentang keluh kesah gimana selama pandemi ini. Udah kita Sama-sama. Nah, teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu mahasiswa yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, semoga banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol wajib COVID-19. Mari kita bertahan dan melawan virus ini. Dan jaga selalu kesehatan kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.